Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Dani Daya Wiguna. Pada saat ini bertugas di Balai Perlindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat. Alhamdulillah, saya bergabung di Balai Perlindungan Perkebunan semenjak bulan Juni pada tahun 2021 sampai dengan saat ini. Dan pada kesempatan ini akan menyampaikan portofolio dinamis, diantaranya terkait dengan keunggulan daerah berbasis budaya lokal, prosedur baru berbasis digital layanan, perubahan di masyarakat sebagai dampak kinerja, dan video membangun komitmen anti korupsi di lingkungan unit kerja Balai Perlindungan Perkebunan sebagai syarat untuk mengikuti uji kompetensi administrator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, bahwa Jawa Barat mempunyai keunggulan daerah yang berbasis budaya lokal. Hal ini dikarenakan bahwa Jawa Barat merupakan salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang secara geografis mempunyai keunggulan, yaitu agroklimatnya yang sangat sesuai untuk mengembangkan komoditas tanaman perkebunan. Ya, salah satunya adalah komoditas tanaman kopi. Hal ini dikarenakan ditinjau dari berbagai aspek bahwa tanaman kopi itu merupakan komoditas yang turun-menurun sudah dibudidayakan oleh masyarakat sejak zaman dahulu. Yang kemudian secara teknis budidaya, bahwa tanaman kopi itu masyarakat sudah mengenal dengan baik bagaimana sih cara membudidayakannya. Kemudian ditinjau dari aspek ekonomi, bahwa kopi ini dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Nah, penyebaran tanaman kopi di Jawa Barat memang menyebar di berbagai wilayah yang ada di Jawa Barat, baik di Kabupaten Bandung, Sumedang, Bandung Barat, kemudian Kabupaten Bandung, Ciamis, dan kabupaten-kabupaten lainnya, yang secara komparatif mempunyai keunggulan. Hal ini seperti yang tadi disampaikan, yaitu secara agroklimatnya sangat sesuai untuk mengembangkan komoditas Arabica tersebut. Dan salah satunya yaitu di Kabupaten Bandung. Nah, di Kabupaten Bandung sekarang sedang mengembangkan dan telah mengembangkan kopi organik. Nah, ini secara ekonomis itu mampu bersaing karena mempunyai nilai kualitas yang lebih baik, baik di tingkat regional, tingkat nasional, maupun di tingkat internasional. Hal ini dibuktikan dengan berbagai permintaan dari negara-negara pengguna kopi, diantaranya dari negara Eropa maupun negara Asia Tengah. Dan di samping itu, bahwa kopi organik yang dihasilkan dari Kabupaten Bandung itu sudah mempunyai aspek legalitas, baik itu sertifikat SNI maupun sertifikat EU IFOAM yang telah diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Organik. Nah, ini keunggulan-keunggulan inilah yang menjadikan Jawa Barat sebagai penghasil kopi terbaik di dunia. Selanjutnya, dalam upaya kita untuk terus meningkatkan kualitas kopi yang ada di Jawa Barat, pemerintah dalam hal ini Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat telah melakukan berbagai hal upaya untuk meningkatkan baik itu produksi, produktivitas maupun kualitas. Salah satunya yang dilaksanakan oleh kami dari Balai Perlindungan Perkebunan, yaitu dengan melaksanakan kegiatan bimbingan teknis, baik itu terkait dengan pengendalian hama penyakit maupun terkait dengan pembuatan pupuk organik. Pengendalian hama penyakit ini dalam upaya kita untuk menurunkan tingkat serangan hama penyakit yang apabila dibiarkan ini berdampak terhadap tingginya kerugian, baik penurunan produksi, produktivitas maupun mutu hasil yang dihasilkan oleh para petani, khususnya para petani organik, sebagai salah satu produk daerah yang mempunyai keunggulan berbasis lokal. Nah, selanjutnya kita juga melaksanakan kegiatan bimbingan teknis di pembuatan pupuk organik. Ini salah satu upaya untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan pupuk di lapangan. Dan arahnya kita upayanya untuk meningkatkan kemandirian para petani agar mampu secara mandiri memproduksi pupuk organiknya untuk memenuhi kebutuhannya.
dalam rangka juga untuk mengurangi input produksi, sehingga biaya produksinya itu dapat ditekan seminimal mungkin, sehingga nanti ada peningkatan pendapatan yang cukup signifikan yang akan nanti didapatkan atau dirasakan oleh para petani tanaman kopi, khususnya para petani kopi organik yang ada di Kabupaten Bandung. Dan kegiatan itu sebetulnya bukan di Bandung aja, di berbagai kabupaten sentra pengembangan kopi juga kita laksanakan kegiatan tersebut. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih atas kehadirannya. Pertama-tama saya sampaikan bahwa saya dari Balai Pelindungan Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat pada kesempatan ini akan menyampaikan kaitan kegiatan Balai Pelindungan Tanaman Perkebunan dalam upaya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para petani tanaman perkebunan di bidang perlindungan tanaman perkebunan, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat serangan hama penyakit yang dialami oleh para petani sebagai upaya untuk meningkatkan produksi, kualitas dan mutu hasil tanaman perkebunan yang dikelola oleh para petani. Nah, pada saat ini kita melaksanakan kegiatan langsung secara konvensional, jadi kita datang langsung kepada masyarakat ataupun masyarakat yang datang kepada kita, para petugas yang ada di sebelah satuan pelayanan. Karena keterbatasan akses tersebut, sehingga tidak semua para petani tanaman perkebunan terfasilitasi oleh kegiatan tersebut. Kemudian adanya tuntutan dari masyarakat terkait dengan kebutuhan akses yang lebih murah, lebih cepat dan lebih mudah serta lebih tepat dalam mengakses informasi terkait teknologi yang kami kembangkan, diantaranya yaitu pembuatan dan perbanyakan agensia pengendali hayati baik padat maupun cair, kemudian pembuatan pupuk organik. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pada kesempatan ini kami menghasilkan salah satu inovasi, yaitu inovasi Ingat Mantan, yaitu sebagai suatu sarana pelayanan informasi terkait pengendalian perlindungan tanaman perkebunan dalam pembuatan pupuk organik. Terdiri atas beberapa fitur. Yang pertama terkait dengan teknologi pengendalian hama terpadu, kemudian informasi perlindungan tanaman, kemudian satuan pelayanan, kemudian ada review. Nah, di teknologi pengendalian hama terpadu ini terdiri atas beberapa item, yaitu pertama penerapan pengendalian hama terpadu, kemudian pembuatan pupuk organik, pembuatan dan perbanyakan APH, pembuatan pupuk organik berbasis agensia pengendali hayati, dan pembuatan mikroorganisme lokal. Nah, ini pada kegiatan-kegiatan tersebut disusun atau disampaikan tentang prosedur, kemudian juga ini untuk memudahkan para petani mengakses informasi tersebut. Kemudian pada informasi perlindungan tanaman perkebunan ini terdiri atas serangan OPT dan pembinaan kelompok tani baik yang telah maupun sedang kita laksanakan. Informasi serangan OPT ini sangat penting untuk memperoleh data yang lebih cepat, tepat dan akurat terkait dengan serangan hama penyakit yang ada di masyarakat. Sebagai dasar kebijakan kita memutuskan metode apa yang akan kita laksanakan untuk melaksanakan kegiatan pengendaliannya. Pak lagi ngapain, Pak? Lagi jemprot, Pak. Emang ada hama penyakitnya? Iya, Pak. Banyak. Oh, banyak. Iya, Pak. Pakai apa itu? Pakai pestisida. Aduh, Pak, kalau pakai pestisida mah itu janganlah. Oh, jadi gimana tuh, Pak? Masalahnya nanti hamanya jadi resisten, iya. Terus lingkungannya jadi rusak, terus nanti ini hasil coklatnya nanti malah tidak aman dikonsumsi gitu, oleh Pak. Masyarakat. Jadi memang bagusnya ini, Pak, nih Bang Ali ini agensia pengendali hayati ini organik, Pak. Iya. Jadi di samping menyehatkan tanaman, mengendalikan hama penyakit,
juga ini mampu meningkatkan produksi, Pak. Ini aman loh untuk konsumsi, untuk ini aman. Nah, ini takarannya gitu kan. 1 ml ini ya nanti 20. Nanti turun itu apa nasi masukin di situ. Ya. Nah, ini meskipun kena tangan juga aman ini, karena ini kan bukan kimia ini nabati, ini pesisiran nabati gitu kan. Nah, ini kan ini 1 ml ini 20 ini. Nah, ini sebetulnya ini Pak gampang, ini Bapak bisa membuat sendiri. Nanti Bapak minta ke para fungsional POPT. Oh iya Pak. Untuk diberikan penyuluhan cara membuatnya, bahannya banyak di Bapak di sini. Ya, sok masukin Pak ke situ. Ya, jangan diulang ya Pak ya. Iya Pak. Menggunakan ininya ya, yang kimia. Nanti rusak lingkungannya, tidak aman dikonsumsi. Nanti banyak yang sakit, Bapak dosa ya. Iya Pak, siap. Itu ya Pak, terima kasih Pak. Lanjut kerjanya ya, Pak ya. Sama-sama. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Boleh masuk? Lagi pada apa ini? Ini pengamatan piapan Pak. Oh iya. Metarisium. Kalau yang di sebelah sini sedang identifikasi dan lepas. Oh, itu produk ini kita ya di sini ya? Ya di sini. Oh. Terus ini harapan dari saya ya. Jadi dalam upaya kita memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, harap kita terus berkomitmen ya. Jadi tidak boleh ada pungutan, ya, tidak boleh ada diskriminasi pelayanan, tidak boleh ada percaloan, gitu kan. Jadi ya memang karena produk yang kita buat ini kan sifatnya gratis buat memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang perlindungan tanaman perkebunan. Titip ya. Ya, kita terus menjaga komitmen ya. Saya dengan ini kan kita tiap tahun melaksanakan pembangunan jeti ya, jalan kita. Jadi itu sebagai pengingat kita untuk terus kita berkomitmen menjaga anti korupsi ya. Jadi supaya kegiatan pelayanan kita betul-betul prima ya. Ya, titip ya. Siap. Jangan diperjualbelikan ya. Siap. Ya, makasih ya. Ya. Ini Bu. Ya. Hari ini berapa ini Bu yang akan membutuhkan ini Bu? Hari ini lumayan Pak. Lumayan, Ya. Titip ya. Jangan ini ya. Kita dalam memberikan pelayanan itu ya harus terima ya. Hindari hal-hal yang kecurangan-kecurangan, korupsi gitu ya, gratifikasi gitu. Karena produk pelayanan yang kita berikan ini semakin gratis, membantu kesian para petani di lapangan kan bebannya semakin berat, ini tambah sama pungutan dari kita. Jaga terus komitmen sesuai dengan pembangunan dengan integritas yang setiap tahun kita ikuti yang diselenggarakan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Jawa Barat. Intinya itu hindari ya hal-hal yang negatif, anti korupsi ya. Oke? Apa enggak? Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Dari mana Pak? Dari Garut Pak. Oh, iya. Nggak perlu apa ke sini Pak? Kebetulan saya minta ini APH. Oh, Iya. oh, udah tahu bapaknya produknya dari Iya, udah sini. tahu, ya. Terus yang di sana lagi ngembangin apa Pak komoditas perkebunannya? Iya, kopi. Apa? Iya. Kebetulan ini gratis ini. Oh, gratis. Iya. Alhamdulillah lah. Iya, gratis. Mudah-mudahan membantu bapak lah. Iya, Di iya. sana mengendalikan nama penyakit dan tidak menjadi beban. Betul Pak, gratis? Iya. Oh, Nah, iya. Iya, iya. Bu, ini suruh ngisi ini Bu, sebagai ini Bu, survei.
bahwa kegiatan pelayanan kita ini sifatnya kan gratis lah, jadi tidak ada diskriminasi pelayanan, tidak ada kecurangan. Ini banyak poin-poinnya Pak, Iya. prediksi, tapi Iya. ini jawab yang jujur ya Pak ya, Iya, sebagai dasar kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kami yang ya. Makasih Pak, saya tinggal dulu Pak, semoga tanamannya lebih bagus lagi, produksinya lebih banyak dan kualitasnya lebih ini. Makasih Pak. Assalamualaikum.